Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita mau membahas soal matematika, khususnya di topik indices ya guys ya, atau eksponen guys. Jadi seperti biasa untuk worksheet-nya, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Di sini adalah soal-soal latihan ulangan ya guys ya, tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 halaman, kalian dipersilakan untuk print terlebih dahulu, dan untuk topik kali ini, strictly itu kalian nggak boleh pakai kalkulator guys ya. Jadi tidak boleh menggunakan kalkulator, karena kalau dimasukin kalkulator itu bisa keluar langsung jawabannya ya untuk beberapa soal. Kita akan langsung lihat pembahasan dari soal yang pertama. Nah, kalian lihat ya guys ya. Di sini ada keterangannya ya. Kalian harus expressing your answer with positive indices. Jadi pangkatnya itu harus pangkat positif. Kita akan lihat dari soal yang pertama. Untuk 1A, di sini K pangkat 5 per M pangkat 4 itu semuanya dipangkatin 2 guys ya. Nah, berarti gimana? Ini berarti K ya pangkat 10 guys. Karena 5 kali 2 ya. 5 kali 2 itu dikalikan ya. Angka 5 kalikan 2 ya. Dibagi M pangkatin 8 guys ya. Karena 4 juga dikalikan dengan 2 seperti itu. Kemudian ini dikalikan ya. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian K-nya ini K-nya ini pangkat 1, berarti K pangkat 3, dan yang di sini M-nya kan sudah pangkat 3, berarti ini M pangkat 9, guys. Ya, berarti results-nya itu kita bisa hitung bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8 di atas. Nah, yang bagian bawah, ada M-nya. Karena ini perkalian, berarti kamu tambahin pangkatnya. Berarti ini M pangkat 17. Nah, kemudian di sini yang K, nilai K-nya, yang mana yang lebih besar? Yang ada di atas. Berarti ini K pangkat 7. Ya, K pangkat 7. Seperti ini jawabannya. Jadi untuk nomor 1, A, 8K pangkat 7 dibagi M pangkat 17. Ya guys ya, itu jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal 1B. Nah, untuk 1B ini dia agak sedikit rumit. Ya, kamu perhatikan ya guys ya, karena ini pembagian, ya kita bisa kita bisa flip terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita hitung guys. Min P ya. Jika ada sebuah bilangan negatif, kalau kamu kuadratin dia akan menjadi positif. Ya, kayak begini. Kemudian kita bagi, ini 3P tetap, yang ini hasilnya Q pangkat negatif 1/5. Kalau kita ini lakukan perkalian, kita flip, ya. Berarti ini 9 Q pangkat negatif 4/5 dibagi P pangkat negatif 4, seperti itu. Nah, kita akan hitung bagaimana result-nya di sini. Ya, ini masih pecahan. Jadi kita lihat, apa yang bisa dicoret-coret nih ya. Ini coret ya, 1, 3 dengan 9-nya, berarti sisanya ada 3. Kemudian apa lagi nih guys yang bisa dicoret-coret? Yang bisa dicoret, yang P pangkat 2-nya saya tetap tulis di sini. Nah, ini P pangkat 1, berarti 1 kurangi min 4, jadi P pangkat negatif 3, seperti itu. Sedangkan untuk Q-nya itu jadi ditambah. Jadi Q, nah itu ditambah pangkatnya. Itu adalah negatif 1, guys. Ya. Karena diminta positif indices, positif ya formatnya ya, berarti kita harus menghitungnya kembali menjadi 3. Nah, Q pangkat satunya itu di bawah. Sini P pangkat 2, karena ini pembagian ya. Karena pembagian itu berarti 2 min min 3. Nah, kayak gini. Jadi resultnya 3P pangkat 5 per Q saja. Sudah cukup. Ini jawaban untuk yang nomor 1 bagian B ya guys ya. Silakan jika sejauh ini kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 2. Nah, kita lihat di sini. Evaluate each of the following without using calculator ya, without using calculator. Pertama-tama 32 itu kamu harus pakai 3 factorizations ya guys ya, kayak begini. Ya, ini 2, 8, terus nanti kalian akan dapat 32 itu 2 pangkat berapa jadinya. Nah, di sini dapatnya adalah 2 pangkat 5. Ya, ini berarti kan 32 itu 2 pangkat 5. Berarti kita bisa hitung ya, ini 2 pangkat 5, soalnya kita tulis lagi 3/5, kurangi 3 pangkat 0, tambah. Nah, 5 pangkat min 2 itu kita bisa ubah dia menjadi 1/5 pangkat 2, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau ada pangkat, dipangkatin kan pangkatnya dikali. So it means 2 pangkat 3. Ya, dikurangi 3 pangkat 0, ditambah 1/5.
Ini 25 ya, kita boleh tulis. Nah, ini berarti 8 ya, kurang. Nah, jika ada suatu bilangan dipangkatin 0 itu hasilnya 1 guys ya. Nah, kayak begini, kalian tinggal hitung ini artinya 7, 1/25 guys. Ini jawaban untuk yang nomor bagian 2A. Kita lanjut ke bagian berikutnya di bagian 2B. Nah, untuk bagian 2B-nya ini kita lihat ya guys ya. Kalau ada suatu bilangan dipangkatin negatif 1, ya kita bisa flip kalau bilangan itu ratio. Ya, berarti di sini hasilnya adalah negatif 3/4. Ya, pangkat 1. Kemudian kamu kalikan ya. Ini kalikan berapa nih? Ini seharusnya dikalikan negatif 4 ya guys. Jadi ini ya kamu boleh hitung terpisah ya, without calculator of course ya. Ada berapa kali berapa yang sama kalau dikalikan jadi min 64. Hasilnya itu sebenarnya kan min 4 guys ya. Jadi di sini saya cantumin aja ini min 4 ya guys ya. Kemudian 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah ini dipangkatin lagi 4/3. Berarti untuk yang sebelah kiri ini jelas min 3/4 ya. Kemudian kamu kali dengan negatif 4 ya, udah jelas yang ini tinggal kita hitung 2 pangkat 4. Hasilnya di sini, resultnya di sini kan 3 positif ya. 3, kemudian dikurangi dengan ini 16. Hasilnya kita dapatkan negatif 13 seperti itu. Ya. Jadi yang tadi ini kita bisa cancel out ya, ini cancel out seperti itu kan jadi 1. Ya, negatif 3 kali negatif 1 jadi 3. Kurang 16 jadi min 13. Oke, kira-kira seperti itu jawaban untuk yang nomor 2 bagian B. Kita lanjut ya guys, kalau kalian tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya di bagian 2C. Nah, lagi-lagi nih guys, yang itu yang kanan 7 pangkat 0 itu sebenarnya 1. Ya, every numbers kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatin 3/4 ditambah. Nah, ini kamu jadikan pecahan biasa dulu. Ini adalah 36 per wait a minute. Sorry. Ini dia pangkatnya min ya. Oke, kita coba balik terlebih dahulu aja kali ya. Oke, jadi maksudnya gini. Ini kalau kamu coba hitung adalah 49/36 pangkat min setengah. Bagian sebelah kiri, ini tinggal 2 pangkat 3 aja. Karena ini kan dicoret ya, perkalian. Nah, ini ditambah. Kalau dia pangkatnya itu ada negatif dan bilangan itu pecahan, boleh di flip. Kayak begini. Jadi ini tinggal pangkat setengah aja. Nah, kita bisa hitung di sini hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8. Ini artinya akar. 36/49. Jadi 8 kurang 1 adalah 7, tambah 6/7. Jadi resultnya di sini 76/7 guys. Ini jawaban untuk yang bagian 2 bagian C ya guys ya. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kalau ada kalian yang punya di rumah kalkulator yang canggih, itu sebenarnya kalau dimasukin itu langsung keluar hasilnya. Jadi ya sepertinya tidak diperbolehkan ya. Caranya gimana kalau begitu? Nah, ini kamu harus mencari perfect square yang paling besar. Jadi contohnya ini 3 ya, kalikan yang bisa dibagi 125 itu faktornya yang perfect square itu 25 dengan 5 ya. Tambah 5 kalau 80 itu adalah 80 itu berarti 16 ya, sini ya, 16 kalikan 5 kurang 4 kali. Nah, ini berapa nih guys? Ini perfect square-nya. Perfect square-nya oh berarti 100. Ya. So, find the perfect square, the largest perfect square. Jadi ini bisa kita ubah seperti ini. Nah, tinggal 3 kalikan akar 25 itu kan 5. Akar 5 tambah akar 16 itu kan 4. Kalikan akar 5 kurangi 4, akar 100 itu adalah 10. Kalikan akar 5. Tinggal dihitung manual aja. Ini kan 15 akar 5 tambah 20 akar 5 kurang 40 akar 5. Ya tinggal dihitung aja manual. Ini kan 35 akar 5 kurang 40 akar 5. Hasilnya ya negatif 5 akar 5. Kenapa? Karena 35 kurang 40 hasilnya negatif 5. Seperti ini jawaban. Ini jawaban untuk yang bagian nomor 3 ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 4. Calculate ya. Ini jadi bentuknya lagi-lagi ini sebenarnya bisa dihitung dengan kalkulator dengan mudah, tapi kalian pasti nggak boleh, nggak diizinkan. Kita coba urai terlebih dahulu guys ya. Jadi untuk akar 27 itu akar 9 akar 3 per
Akar 18 itu berapa? Oke, akar 9, akar 2, guys ya. Kemudian, ini kan dikali. Nah, ini 7. 32 itu adalah akar 16 kalikan akar 2. Sedangkan untuk akar 12 adalah akar 4, ya kalikan 3 ya guys ya, kurang lebih ya. Tidak ada akar, oke sorry, ini masih ada akar 3. Kayak begini. Oke, kita coba bisa dicoret. Apa yang bisa dicoret dari sini? Yaitu ini dicoret. Ini dicoret dengan yang sebelah sini. Akar 3 dicoret. Ya. Jadi sisanya apa nih yang kalian bisa hitung? Oke, kita coba hitung. Oke. Ini 5 kali 7, 35. Akar 16 itu adalah 4. Sedangkan di sini bawahnya tinggal 2, akar 4 itu adalah 2. Ya. Jadi sebetulnya nilainya itu ya ini bisa dicoret ya. 4 itu bisa dicoret dengan ini, hasilnya adalah 35 ya. The final results for number 4 is 35. Kayak begitu. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, jadi biar agak cepat kontennya. Ini masih oke. Sudah masuk ke halaman terakhir, masih ada 2 nomor, tapi rasanya cukup mudah. Nah, ini lagi-lagi ya guys ya, ini yang namanya rationalize. Jadi rationalize itu kalau ada akar, dia nggak boleh ada di bagian denominatornya. Jadi caranya adalah kalian kalikan ya guys ya, pelan-pelan nih guys. Jadi caranya kalian boleh tulis ulang. Nah, yang bawah ini akar 9, akar 5 ya guys ya. Ya, betul ya. Nah, kemudian di sini kamu boleh hitung dulu. Ini berarti 5 akar 2 per 3 akar 5. Nah, akar 5 yang di bawah itu udah paling simple. Nah, ini kamu kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi tujuannya untuk biar bagian denominatornya tidak ada akar. Nah, memang bisa. Ya, ini menjadi hasilnya ini akar 10, ini akar 25. Itu masih ada akarnya. Tapi akar 25 is a perfect square. Nah, berarti akar 25 itu kan hasilnya 5. Jadi 5 akar 10 over 3 multiply with 5. Nanti 5-nya you bisa cancel out dengan 5 yang ada di atas. Jadi hasilnya akar 10 bagi 3. Ini yang disebut dengan rationalized denominator, ya guys ya. Jadi akarnya itu tidak boleh ada di bagian denominatornya, seperti itu. Bagaimana untuk tipe jawaban yang soal yang di 5B? Nah, 5B ini kan ada minusnya. Nah, kalau seperti ini, kamu harus kali dengan 2 akar 2 tambah akar 3. Ya, ini 2 akar 2 tambah akar 3. Oke, ini harus dikalikan demikian. Kalau soalnya plus, nanti kamu ganti ya, minus-minus seperti itu. Nah, kenapa demikian? Tujuannya biar di bagian atas menjadi, nanti kamu tulis aja begini, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu dikalikan masuk. Nah, yang bagian bawah itu sebetulnya kamu harus menggunakan kali rainbow. Atau kalau ini kamu bisa cepat, remember waktu kamu kelas 8, kamu pernah belajar formula A plus B kalikan A negatif B, resultnya adalah A square minus B square. Jadi kamu bisa menggunakan atau pakai rumus ini. Jadi tinggal 2 akar 2 square minus akar 3 square, kayak gini. Nah, hasilnya bagaimana? 2 akar 2 di square itu nanti hasilnya adalah 8 kurangi 3. Ini adalah 5 kalikan 2 akar 2 plus akar 3. Ya. Jadi 8 kurang 3 kan 5. Ya berarti 5-nya nanti boleh cancel out ya. 5 over 5. Ini 2 akar 2 tambah akar 3. So the results is 2 akar 2 tambah akar 3 aja. Ya, ini kan di bagian atas jadi tidak masalah. Ini jawaban untuk yang nomor 5 bagian B. Ya guys ya. Dan sampailah kita ke soal terakhir untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini, ya oke. The mass of B is bla 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 kilogram. Ya, ini ya, datanya ada. Sebenarnya dengan menggunakan data ini, kita bisa menulis angkanya, karena knowledge terlalu banyak, ya biasanya scientist atau ilmuwan atau engineer, itu menulis dengan 2 format. Format pertama dengan sigfig, format berikutnya dengan standard form. Dua-duanya ya sama aja, ya. Sama aja. Tidak terlalu ini ya, tergantung apa aja yang diminta. Nah, oke. Untuk 3 sigfig itu berarti kamu bisa menuliskan, sorry, biasanya saya ngajarin dengan standard form terlebih dahulu, biar gampang. Karena standard form itu kita pakai angka aslinya. Berarti di sini, ya, 0,00007058, kamu hitung ya guys ya. Jadi standard form itu formatnya dia harus, jadi E kali 10 pangkat ya N, kayak begini. Di mana E-nya itu nggak boleh atau lebih kecil dari 10 ya, nggak boleh 2 digit lah, seperti itu kurang lebih ya. Ini saya agak lupa nih rumus
syaratnya. Jadi kalau seperti ini, berarti ini 7,058 kan, ya, kali 10 pangkat, nah ini negatif berapa? Kamu boleh coba hitung, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dia biar pas di sini. So, negatif 5. Jadi ini jawabannya, ya. Kalau diminta dalam standard form, tulis 7,058 kali 10 pangkat negatif 5. Bagaimana dengan penulisan three sig fig seperti itu? Nah, biasanya untuk penulisan three sig fig ya, kita tinggal menuliskannya dari standard form ini ya. Jadi aslinya kan standard formnya kan ini. Ini tuh sebenarnya ada 4 sig fig ya. Ini kalau kamu lihat 4 sig fig. Ini berarti kalau mau ditulis 3 sig fig, kamu tinggal round up 7,06 kali 10 pangkat negatif 5. Seperti ini guys jawabannya. Kalau diminta menulis dalam 2 sig fig bagaimana? Kalau dalam 2 sig fig itu mau nggak mau berarti kamu tulisnya 7, ya mungkin terpaksa 7,1 kali 10 pangkat negatif 5. Seperti itu. Oke guys, demikian konten kali ini soal dan pembahasan untuk soal latihan ulangan indices. Jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan good luck buat kalian semuanya. Bye-bye!